Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Agustin, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Kali ini saya akan mengajak teman-teman mengetahui apa itu sejarah di dalam Benteng Rotterdam. Oke, dan kalian lihat ya. Benteng Rotterdam ini dibuat pada tahun 1545 pada masa pemerintahan Raja Goa yang ke-9, yaitu Tuni Parisi Kalona, dan dilanjutkan dengan masa pemerintahan Raja Goa yang ke-10, yaitu Tuni Palangkawen. Terus Benteng Rotterdam ini dibuat dengan tanah liat dan dibarengi dengan batu bata. Terus melakukan perjanjian Bungaya pada tanggal 18 September pada tahun ini. Adalah salah satu prasasti yang ada di Benteng Rotterdam, yaitu prasasti kebudayaan Benteng yang dibangun pada tanggal 15 bulan 10 2002 yang ditandatangani oleh Sri Sultan Minangkabau. Bangunan ini merupakan bangunan yang tertua yang ada di Benteng Rotterdam yang didirikan pada tahun 1686 sebagai tempat tinggal Cornelius Pilman. Ini adalah situasi di dalam gedung yang ada di sebelah kirinya benteng. Di sini, di dalam sini terdapat sejarah-sejarah atau peninggalan FOC atau yang lainnya. Salah satunya yaitu yang ini, batu-batu. Nanti saya akan jelaskan di sekitaran sini apa-apa peninggalannya dengan video berikut. Tetapi sebelum itu kita harus mengenal Sultan Hasanuddin. Siapa tuh Sultan Hasanuddin? Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa yang ke-16, yaitu yang sebutannya bisa disebut ayam jantan dari timur. Yaitu Sultan Hasanuddin lahir pada 12 Juni 1609 dengan nama I Malombasi Deng Matawang Mamat Bakir Araeng Buntu Mangape. Beliau Raja Goa ke-15 Sultan Malikus Said sebelum diangkat menjadi raja karena kecakapannya dalam bidang ilmu pengetahuan. Seterusnya raja berikutnya yaitu Sultan selanjutnya yaitu Pangeran Diponegoro, yaitu Ontowiryo Adipati Anom. Pangeran Diponegoro adalah putra Sultan Hamengkubuwono III dari perkawinannya dengan putri Bupati Pacitan bernama Raden Ayu Mangkurawati, lahir 11 November 1745. Nama kecilnya Ontowiryo dengan gelar Adipati Anom dan istrinya Raden Ayu Ratnaningsih. Salah satunya yang sejarah atau peninggalannya ada di dalam sini. Seterusnya yaitu sketsa kurang besar FOC bersama sekutunya menggambar kerajaan Goa Talo. You remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you.
down. Oke teman-teman, kita sekarang sudah ada di dalam Museum Lagaligo. Ini adalah salah satu ikoniknya atau bentuk ikonik. Yang pertama itu etnis pendatang. Etnis pendatang yaitu banyak. Terus ada beberapa macam etnis. Yang pertama tadi etnis pendatang atau yang di Makassar, terus etnis Melayu. Selanjutnya yaitu ada etnis Cina dan seterusnya. Ada beberapa macam etnis di sini. Di Sulawesi Selatan atau di Makassar ada salah satu beberapa macam daerah atau kota. Salah satunya yaitu Kota Palopo. Kota Palopo dahulu disebut administratif atau Kota Palopo, merupakan ibu kota Lugu yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah pada tahun 42 tahun 1986. Terus daerah selanjutnya yaitu Kota Watampone atau Pangkep. Watampone bukan Pangkep, maaf ralat. Bone. Yaitu Bone adalah nama Bugis kuno berarti pasir. Karena tanahnya berpasir warna sekuning-kuningnya, sehingga Bone dahulu disebut tanah Bone, tanah yang berpasir. Sebutan itu berakhir pada zaman Belanda 1940-an. Selanjutnya yaitu kota atau daerah Kota Parepare. Ini adalah peninggalannya. Kota Parepare dahulunya merupakan semak-semak belukar yang diselingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring sebagai tempat pada keseluruhannya tumbuh secara liar atau tidak teratur, mulai dari utara atau capak ujung. Capak ujung itu berarti ujung. Selanjutnya yaitu kota kita sendiri yaitu Kota Makassar. Ini adalah sejarahnya atau peninggalannya. Ada disebut dupa, macam-macam rempah, kelapa, mangi, kopi. Kota Makassar dalam buku Negara Ketagaman itu ditulis oleh MPU Prapanca 1364 ditemukan nama Makassar sebagai daerah taklukan ke-6 Kerajaan Majapahit di Sulawesi Selatan. Kota Makassar disebut Prapanca adalah nama sebuah negeri, yaitu negeri Makassar yang mempunyai bahasa sendiri, orangnya gagah, cantik, kayak saya, serta suka berperang. Tempat tersebut terdapat banyak bahan makanan dan mempunyai perahu yang banyak. Juga terdapat pasar sebagai tempat berjualan. Ini dalam macam-macam bentuknya. Salah satu ikonik atau yang ada di sini alat transportasi zaman dahulu yaitu becak atau delman. Ini dia. Becak atau delman atau disebut bendi. Bendi merupakan satu alat transportasi daratan di pedesaan yang ada di desa-desa di Makassar. Salah satu dari alat transportasi lagi selain becak atau bendi yaitu sepeda. Sepeda zaman dahulu yaitu bentuknya seperti ini atau sepeda ontel. Sekitar tahun 1790-an sepeda pertama berhasil dibuat di Inggris. Cikal bakal sepeda ini diberi nama Hobby Horses. Celeriferes, keduanya belum punya mekanisme sepeda zaman sekarang. Batang kemudian dan sistem pedal yang ada hanya 2 roda. Selanjutnya yaitu kita berada di dalam sebuah ruangan yang bisa disebut ruang pertumbuhan dan perkembangan kota. Salah satu ikoniknya yaitu bagan tancap atau alat untuk menangkap ikan. Bagan tancap adalah salah satu sarana yang digunakan untuk menangkap ikan yang berfungsi sebagai tempat nelayan, memasang dan menunggu jaringnya. Bagan semacam ini biasanya dipasang di laut, dangkal, muara, sungai, dan lain-lain. Bisa dilihat.
adalah salah satu contohnya. Selanjutnya yaitu ada perahu lambo. Ini adalah perahu yang dipakai nelayan-nelayan untuk menangkap ikan atau berlayar. Perahu lambo pada umumnya masyarakat Sulawesi Selatan mengenai beberapa rangkaian ucapan penangkapan ikan baik di sungai maupun di laut, khususnya di daerah Bugis, mengenai adanya upacara adat marimpak salo atau menghalau ikan di sungai. Itu dimaksud sebagai satu cara menangkap ikan di air tawar atau sungai. Ikan dihalau dari hulu sungai menuju muara. Kayak ikan itu kita iring atau kita supaya dia bisa kita sampai untuk menangkap ikan itu. Terus selanjutnya yaitu ada peralatan berlayar, ada kompas, arah kapal, dan kayak lampu strongkir dan jengkar. Ini adalah salah satu alat untuk nelayan untuk bisa berlayar, karena kalau tidak ada ini, dia tidak tahu dia mau kemana, dia tidak tahu arah barat, utara. Selain alat dari untuk melihat peta atau jangkar yang lain, salah satunya ada peralatan untuk menangkap ikannya, yaitu ada kalulu, tagalak, jala buang, bubu, dan bantaliang. Ini adalah contohnya. Nelayan atau pekerja Bugis adalah orang yang pekerjaannya itu menangkap ikan di laut, baik di sungai, di danau. Pada umumnya nelayan di Sulawesi Selatan menangkap ikan dengan peralatan yang dibuat sendirinya dengan menggunakan dari bahan kayu. Guys, ini adalah salah satu alat wajib untuk menangkap ikan di sungai untuk nelayan. Ada lepa-lepa bantangnya. Ini adalah lepa-lepa bantang itu berfungsi sebagai sarana untuk menangkap ikan, juga bisa digunakan sebagai angkut atau alat transportasi antar pulau terdekat, kayak dari Pulau Samalona ke Pulau Lelae menggunakan lepa-lepa ini. Yang selanjutnya itu adalah kalau kita tidak membuat bahan-bahan untuk membuat perahu atau lepa-lepa, kita pasti tidak bisa membuatnya. Yaitu ini adalah salah satu bahan-bahan untuk membuat perahu. Ada kayak banyak. Ada kayu-kayu. Dalam pembuatan perahu, para pengrajin senantiasa memperhitungkan waktu atau hari untuk memulai pencarian kayu sebagai bahan baku selanjutnya, yaitu kalau tidak ada bagan perahu, kita pasti tidak bisa jalan. Salah satunya adalah contohnya ini adalah bagan perahu. Bagan adalah salah satu sarana yang digunakan untuk menangkap ikan di sungai, danau, dan laut. Bagan terdiri dari tancap, bagan rakit, bagan mengunang, dan bagan perahu. Memakai satu atau dua perahu berfungsi sebagai tempat nelayan memasang dan menunggu jaringannya. Itu maksudnya untuk kayak menangkap ikan di laut gitu. Nah guys, Makassar kan itu ikonik dengan kapal pinisi, kapal utama yang ada di Makassar yang paling cantik membahana. Contohnya itu yang ini. Ini adalah kapal pinisi. Ini adalah ikoniknya Makassar, atau yang wajib didatangi atau kita naik untuk melihat danau-danau di Pantai Losari atau di mana. Atau perahu pinisi ini menurut naskah kontrak Galigo Mepinisi pertama kali dibuat oleh Sueri Gading Putra Mahkota Kerajaan Luwu untuk digunakan berlayar ke negeri Tiongkok, Minang, dan memperistri putri bernama We Judai. Yaitu ini sejarahnya. Sampai ke jalan. Dari bahas peralatan keladang, ada jenis-jenis lesung. Yang jenis lesung itu untuk membuat tepung beras. Ada contohnya yang ini, kayak tepung beras, kayak kacang hijau, untuk apapun itu untuk menghaluskan. Yang ada di kayak
tradisional. Itu ada peralatan di sawah atau kita untuk sebelum menanam padi pasti kita harus membajak sawah dulu. Ini contohnya. Alat produksi ini dalam bercocok tanam sawah atau di ladang terdiri dari beberapa peralatan tradisional yang sangat sederhana. Contohnya yaitu rak pala, salaga, dan yang lainnya. Ada beberapa macam. Nah, yaitu adalah peralatan pemeliharaan padi. Kalau kita sudah membajak sawah, pasti kita harus melakukan pemeliharaan padi supaya padi kita itu terhindar dari hama atau yang lain. Yang pertama itu ada bingkung atau cangkul, yang kedua ada bangkung atau lampe, pisau belek atau pisau dan pasero anama atau penghilang atau menghalau padi. Ini contohnya. Ini topi sawah. Itu cangkul. Selanjutnya di sawah juga lagi pasti alat peralatan panen. Kalau tumbuhan kita kayak seperti jagung udah panen, udah tumbuh. Ini peralatan panen terdiri dari rak keping dan gandau dan pala. Itu dia. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam ruangan budaya pedalaman perkampungan. Yang di dalamnya itu ada dari etnis Bugis, Makassar, dan Toraja. Kita lihat ya. Selanjutnya itu ada hak atau hal yang wajib kalau kita atau kalian mau menikah, pasti ada lampu dan bosara dan semacamnya. Ini berfungsi kalau kita bisa hidup pas di Raja Goa ada banyak, ada kacing, ada gelas, ada kipas, selanjutnya itu ada kepercayaan orang etnis Toraja yang kalau kita sudah meninggal atau pasti kita maksudnya ini adalah seseorang yang telah meninggal dunia dikuburkan di liang dengan mempergunakan beberapa jenis bentuk kubur, baik mempergunakan wadah seperti erong maupun tanpa wadah sesuai dengan sosialnya dan aturan adat yang bersumber di Aluk Tudul. Contohnya itu yang pertama ada liang silik, liang tokek, wadah erong berbentuk kerbau, liang patane, dan yang lainnya. Yaitu kita masuk ke dapur tradisional Sulawesi Selatan dan peralatannya. Ini dapur tradisional Sulawesi Selatan yang berbentuk segi empat dan mengikuti falsafah hidup orang Bugis. Sulapa Epa yang terdiri dari suatu yang paling sempurna itu berbentuk segi empat. Yaitu kita masuk ke perdagangan atau mata uang. Dulu orang Bugis atau Makassar dan guci-gucinya. Yang pertama itu ada uang 100 rupiah dan 5 sen. Ini dia. Pasti kalau di setiap adat atau suku pasti memiliki rumah adat tersendiri. Yang pertama itu kita pada Toraja kita memiliki rumah adat suku Toraja, itu tongkanan Melayu dan yang lainnya. Ini dia tongkanan asli Toraja. Selanjutnya yaitu rumah adat Makassar dan Bugis di Sulawesi Selatan yang saya sebut yang rumah atas itu yang kayu. Yaitu Saw Raja Bugis Balak Lompoa yang ada di Goa, Saw Pitik yang di Bugis Sentrata, dan Bola Bugis atau Balak di dalam artinya Makassar itu Balak Makassar. Selanjutnya kita itu masuk ke ruang budaya pedalaman perkampungan lagi, tapi yang zaman purbanya lagi. Yang pertama itu ada zaman kolonial, ada samurai dan teman-temannya yang lain dan tembak-tembak yang lain.
itu pistol, katana, dan peluru meriam. Terus selanjutnya itu ada zaman budaya Islam, ada tasbih, ada Al-Quran pada zaman dahulu, Al-Quran, dan Masjid Katangka. Yang lainnya ada beberapa macam peninggalan sejarah zaman dulu. Selanjutnya ada Kerajaan Luwu. Kerajaan Luwu dia bisa disebut kerajaan Singa yang sangat Islam sekali. Menurut para ahli sejarah mengatakan bahwa mulai perkembangan kerajaan Luwu kuno adalah pada abad ke-9 Masehi. Udah lama banget ya guys ya. Selanjutnya itu ada peninggalan prasejarah lagi yang berbentuk wajah manusia. Ini dia. Dan yang terakhir dan yang paling dihormati di kerajaan yang lain yaitu Kerajaan Goa Tala. Peninggalan pusakanya itu ada Salokoa atau mahkota kerajaan Goa, Sudanga, Ponto Janga-Janga, dan Kolara. Ini dia guys, Kerajaan Goa Tala. Demikian video penjelasan tentang sejarah Benteng Rotterdam dan Museum Lagaligo. Sampai jumpa di lain video. Jangan lupa subscribe dan like and comment. And bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.